Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 47. Di awal video ini, namun alih-alih pertarungannya berakhir di sana, Xian malah dibuat kebingungan ketika melihat Toby yang kembali menyatukan bagian tubuhnya sembari menuturkan, bukan sekedar perbedaan kemampuan saja ya. Rupanya kita memang tak bisa menang melawannya. Dasar monster. Mendengar perkataannya, Xian pun menatapnya sinis berkata, dan itu dikatakan dari mulut seorang yang masih hidup setelah kepalanya dipenggal ya. Yang benar saja. Tentunya, apa yang dikatakan Xian tak mampu dijawab oleh Toby. Sehingga Faisal yang kembali bangkit pun mengambil alih pembicaraannya. Lagi pula, kami memang tak berniat untuk mencari kemenangan. Seketika itu juga, Xian yang merasa aneh pun bertanya, terus kenapa kalian memulai pertarungan yang tak bisa kalian menangkan begini? Bersamaan dengan tanah yang mereka pijak tiba-tiba saja bergemuruh. Faisal pun tersenyum berkata, itu untuk mengulur waktu. Ritualnya sudah hampir selesai. Tepat setelah Faisal mengatakan itu, marionet sang naga Leviathan yang berhasil dibangkitkan Boris pun muncul menyeruak di dalam tanah. Sehingga Xian yang terkejut bukan main pun sontak berpikir, wah, aku sudah menduga jika si Boris ini merencanakan sesuatu. Tapi sama sekali tak terbesit di pikiranku kalau dia berniat membangkitkan kembali Leviathan sebagai seorang marionet. Saat Xian berpikir seperti itu, Kaeram pun berkomentar. Ia tak menyangka jika ia akan melihat monster itu lagi. Sehingga Xian yang tak bisa tinggal diam pun bergumam, bisa gawat kalau monster segila itu mengamuk keluar sana. Malapetaka semacam itu harus dicegah. Dengan ini kunyatakan, proses pembersihan Boris Lehelm akan dilanjutkan. Lalu bersamaan dengan Boris yang muncul dengan senyuman puasnya di atas marionet Leviathan, Faisal pun tertawa besinis menuturkan, sudah terlambat. Percuma saja kalau kau ingin berbuat sesuatu. Dunia yang telah membuang dan mengutuk kami akan tamat. Akan kami ratakan semuanya untuk membangun dunia yang baru. Inilah awal mulai revolusi. Tak ada yang bisa menghentikan Namun, belum sempat Faisal bisa menyelesaikan kalimatnya, ia telah lebih dulu dilahap oleh marionet Leviathan, yang tentu mengejutkan mereka semua di sana. Bahkan, Kera pun langsung jatuh berlutut, saking tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kenapa situasinya menjadi seperti ini? Di saat yang sama, Kairam yang memahami situasinya pun menuturkan, monster itu bukan cuma melahapnya tetapi menggunakan mereka sebagai persembahan untuk meningkatkan kekuatan magic. Mendengar hal itu, Xian yang sungguh tak menduganya pun bertanya, persembahan? Persembahan untuk apa? Kairam pun melanjutkan, ini cuma tebakanku saja, tapi kurasa persembahan itu untuk memulihkan Divine Scripture yang telah rusak. Tepat setelah Kairam mengatakan itu, Kera yang tak bisa tinggal diam pun berteriak, Boris, apa yang kau lakukan? Ini tak ada dalam rencana kita. Boris pun tersenyum licik menuturkan, maafkan aku, tapi semua ini demi kebaikan yang lebih besar. Aku pun merasa enggan melakukan hal ini. Kera yang menahan emosinya pun berkata, memangnya itu ekspresi seorang yang enggan kah? Di saat yang sama, para demi-human warga Exilum pun mulai panik ketika mereka melihat monster raksasa yang tiba-tiba muncul di sana. Itu makhluk apa itu? Naga? Tunggu, kenapa naga muncul di sini? Naganya menatap ke arah kita loh. Dia mau menyembur, lari! Bersamaan dengan marionet Leviathan yang bersiap untuk menyemburkan apinya, Boris yang memerintahkannya pun berkata, baiklah, para makhluk hina Exilum, sudah waktunya kalian membayar semua hutang kalian padaku. Mendengar hal itu, Kera yang tak bisa tinggal diam pun menggunakan Magic Firebuster untuk menghentikan semburannya. Sehingga Boris yang merasa jika Kera tak lagi berguna pun menuturkan, aku kecewa, Kera. Aku kira kita ini teman.
Kiara yang kini mengetahui sifat asli Boris pun berteriak, "Akan kutunggu kau di neraka sana, Boris!" Tepat setelah Kiara berteriak seperti itu, marionet Leviathan pun melepaskan semburannya. Akan tetapi, Boris malah dikejutkan ketika melihat Xian menyerap semburannya menggunakan teknik Point Spear Devour. Oh, cukup mengesankan. Kau bahkan bisa menahan semburan api naga kuno ya. Tapi, berapa lama kau bisa bertahan? Tepat setelah mengatakan itu, Boris pun memperkuat semburan apinya dengan magicnya Plankton. Akan tetapi, alih-alih bisa menekan Xian, Boris malah dikejutkan dengan teknik milik Xian, Fog Sword Dance of the Black Flames, yang tak hanya mampu membelah semburan apinya, tapi juga menyerang balik sampai mampu memotong tanduk marionet Leviathannya. Apa? Bukannya Demonic Sword miliknya itu belati? Hikrea yang memahami apa yang dilakukan oleh Xian pun berkata, yang tadi itu bukanlah kekuatan belatinya. Orang itu, dia mengubah wujud Demonic Sword dengan kekuatannya sendiri. Tepat seperti apa yang dikatakan Hikrea, Xian sendiri yang telah mengubah Kiara menjadi sebilah pedang, yang merupakan perubahan bentuk pertamanya, yang disebut dengan Purgatory of Atonement. Dan dengan perubahan tersebut, Xian tak hanya bisa mengimbangi pergerakan marionet Leviathan, tapi juga ia bahkan mampu memojokkannya. Di mana meski Boris juga ikut menyerangnya di sebuah titik, meskipun Xian berhasil memotong salah satu kaki marionet Leviathannya, potongan kaki tersebut malah jatuh ke arah para demi-human para warga Exilium. Sehingga karena mereka tak sempat untuk menghindar, Xian pun terpaksa menolong mereka dengan menghancurkan potongan kakinya menggunakan teknik Fog Sword Exploding Petals. Namun, alih-alih berterima kasih pada Xian, mereka malah menuduh Xian yang telah membangkitkan Leviathannya. Sehingga Boris yang merasa puas dengan situasinya pun menuturkan, "Sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan orang lain. Kalian semua akan menjadi persembahanku." Tepat setelah mengatakan itu, Boris pun memperkuat semburan api Leviathannya menggunakan Magic Ragnarok. Akan tetapi, lagi-lagi, Boris malah dikejutkan oleh Xian, yang mampu membalas semburan api yang telah diperkuatnya sekaligus menyerang balik, sampai mampu menggoyahkan marionet Leviathannya. Terlebih, Xian juga dengan cepat mendekat ke arahnya, di mana ketika Xian berada tepat di depannya, Xian berkata, "Kau tak tahu sudah berapa lama aku menunggu ini terjadi, Boris. Kali ini kau tak akan keluar hidup-hidup." Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun menggunakan salah satu teknik terkuatnya, Black Fog Authority Arc Adamant, yang berbentuk layaknya Bijudama. Tentu saja, serangan sedekat itu bukanlah suatu yang bisa dihindari oleh Boris, di mana ia sama sekali tak bisa bergerak dari tempatnya dan terkena dampak yang sangat signifikan dari serangan tersebut. Sementara itu, nampak Remy Haram dalam bentuk spirit imutnya tengah menunjuk ke sebuah peta yang dipijaknya sembari berkata, "Ketemu juga kau. Di sini, Xian ada di sebelah sini." Luna yang awalnya terpesona dengan keimutannya pun segera berubah serius membalas, "Oh, Remdim, kamu sudah tahu keberadaannya Xian ya? Tapi bukankah itu Exilium? Itu daerah kumuh yang cukup terbengkalai. Kenapa senior Xian bisa ada di tempat semacam itu?" Remy Haram pun menatapnya menimpali. "Mana aku tahu, aku cuma sempat merasakan aura naga kuno yang ku kenal dari sana. Kita tak akan tahu kecuali pergi ke sana." Tentu saja, naga kuno yang dikatakannya hendak membuat Luna terkejut. Terlebih, baru saja Remy Haram menenangkannya. Ya, kemungkinan itu cuma seekor kadal yang lebih besar daripada Xian. Tiba-tiba saja Lamela membuka pintu ruangannya, sehingga Luna pun terpaksa menyembunyikan Remy Haram pada lipan skripturnya. Lamela, ada apa kau terburu-buru begitu?" Lamela yang mendekat pun menuturkan, "Maafkan saya, Nona. Anggota si garam tiba-tiba menerobos begitu saja." Tepat setelah Lamela mengatakan itu, seorang anggota asosiasi yang menunggu di depan ruangannya pun menambahi, "Nona, Tuan Ringan setelah memanggil Anda harus ikut dengan kami." Mendengar hal itu, Lamela yang mendekat pun pada Luna berbisik, "Nona,
Saat saya tidak enak, saya akan menahan mereka. Jadi Anda tolong segera pergi dari sini. Luna yang merasa aneh dengan sikapnya pun ikut berbisik. Bukannya kamu juga awalnya orang kakekku? Kenapa sekarang kamu malah membantuku? Lamela pun membalas, Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Saya hanya memenuhi kewajiban saya sebagai seorang knight. Melihat sikapnya yang seperti itu, Luna pun tersenyum menimpali. Lamela, terima kasih. Tapi aku akan pergi. Tolong sampaikan saja pesanku pada Putri Arin. Dengan begitu, setelah membisikkan pesannya pada Lamela, Luna pun pergi bersama para anggota asosiasi garam yang mendesaknya agar bergegas. Sehingga, meskipun Luna tampak patuh di luar, otaknya terus berpikir keras di berpikir. Kakek pasti memanggilku karena kejadian di reruntuhan. Dia bahkan berkemungkinan besar mengincar senior Xian karena kejadian itu juga. Sebelum itu terjadi, aku harus segera menyelesaikan peluang itu. Kita beralih kembali pada Xian dan Kaeram yang tengah memperhatikan bekas serangan besarnya, di mana Kaeram yang penasaran bertanya, kali ini dia mati kan? Xian yang telah meriksanya dengan seksama pun berkata, pastinya selesai sudah riwayatmu, Boris. Namun, tepat setelah Xian mengatakan itu, Prademi Himan warga Exilium tiba-tiba saja menghampirinya sembari mesu-mesu. Manusia, semua ini salahmu. Ya, semua ini bermula karena kedatangan dari dia kan? Barusan, aku juga melihatnya mengancam seorang anak dan juga wanita. Keluar! Enyahlah dari sini. Tentu saja, sikap mereka yang seperti itu kembali membuat Kaeram merasa kesal. Cih, kurasa aku memang harus menyiapkan mereka. Kali ini boleh kan? Alih-alih menanggapinya, Xian malah mengabaikannya dan pergi. Sehingga Kaeram yang semakin jengkel pun mengomel padanya. Loh, kau beneran mau membiarkan mereka hidup? Setelah melihat perilaku busuk mereka begini kah? Tanpa menghentikan langkahnya, Xian menuturkan, ya, justru lebih baik begini. Sekarang, aku sudah tak perlu menunggu kebencian mereka. Beberapa saat kemudian, kabar kematian Boris pun telah sampai pada Pangeran Luinil, yang tentu saja membuatnya tak bisa menahan emosinya. Boris dihabisi oleh seseorang penyerang tadi kenal, sampah tak berguna. Padahal, aku sudah mengeluarkannya dari kehidupan dia yang hina dan memberinya kedukungan penuh. Sekarang, dia malah maju tanpa membalas semua jadi payahku begini, Tepat setelah Pangeran Luinil mengatakan itu, Asal pun muncul mendekat bertanya, kau dengar kau sedang mencariku? Ada perlu apa manggilku ke sini? Pangeran Luinil pun yang begitu kesal berkata, Boris sudah mati, Exilium juga sudah dimusnahkan. Kalau kau sudah mendengar kabarnya, lalu kenapa kau tidak langsung datang ke sini, Dengan datarnya, Asela pun memberitahunya jika ia ada keperluan yang mendesak yang harus dilakukan. Sehingga Pangeran Luinil yang semakin emosi pun menekankan, keperluan katamu? Apa itu jauh lebih mendesak daripada aku, sang pangeran pertama kekaisaran? Apa kau sudah tidak waras? Melihat sikap emosionalnya yang seperti biasanya, Asela pun tersenyum berkata, ya, aku sudah bisa menebak orang yang melakukannya. Pangeran Luinil yang sungguh tak menduganya pun sontak bertanya, apa? Kau tahu orang yang melakukannya, Asel yang bersiap untuk pergi pun membalas, sebaiknya kita pergi langsung ke Akademi Luen. Akan kusiapkan kereta kuda. Nanti akan kujelaskan saat sudah jalan kenapa kita ke sana. Melihat sikapnya yang seperti itu, Pangeran Luinil yang kembali merasa emosi pun berpikir, menyebalkan. Kenapa rasanya aku terus dituntun ke sana kemari oleh Asel begini? Namun, saat semua orang yang berhubungan dengannya mengira jika Boris telah mati, Boris sendiri nampaknya masih bisa selamat dari pertarungannya dengan Xian. Meskipun begitu, lukanya yang cukup parah membuatnya tak bisa terus bergerak, di mana ia terjatuh di jalannya sampai tak mampu menggenggam depan skriptur Hijkrea yang telah rusak parah. Cukup beruntung untuk dia selamat ya. Tapi kebangkitan Tuan Hijkrea telah gagah. Aku sungguh malu pada diriku sendiri. Kalau saja semuanya berjalan sesuai rencana,
Semua luka yang kuderita ini pasti akan disembuhkan dengan kekuatan Tuan Hikrea. Namun, di luar dugaan Boris, tiba-tiba saja Hikrea muncul menjelma menjadi monster dari darah miliknya yang membasahi dipan skripturnya sembari menuturkan, "Tidak apa, Boris. Beruntungnya, aku punya persembahan magic yang begitu kuat di hadapanku. Ini kehendak dewa. Jadi, jangan terlalu menyalahkan dirimu, Boris." Videonya pun diakhiri dengan, tepat setelah mengatakan itu, Hikrea yang telah menjelma menjadi monster pun membuka mulutnya lebar-lebar, yang tentu membuat Boris terkejut bukan main dengan apa yang akan dilakukannya.